Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Sari Dewi, calon guru penggerak angkatan 6 dari SDI Sinar Cendekia, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 1.1 sampai 1.2 sebagai tugas di modul 1.2.A8. Untuk koneksi antar materi kali ini, saya menggunakan model 4F. Yang pertama, fact atau peristiwa. Yang kedua, feeling atau perasaan. Yang ketiga, finding atau pembelajaran. Dan yang keempat, future atau penerapan. Setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, ada beberapa hal yang menantang serta mencerahkan bagi saya. Yang pertama, setelah sebelumnya hanya mengenal secara umum, di modul kali ini saya mempelajari secara lebih mendalam mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai acuan seorang pendidik. Dan berikutnya saya mempelajari lebih banyak mengenai nilai serta peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang telah saya pelajari di modul 1.1. Di modul ini, saya banyak berdiskusi dengan rekan CGP di Jimit, membuka ruang kolaborasi dan memberikan inspirasi baru dan menjadi tantangan untuk berlatih bekerja sama dan menuangkan ide atau gagasan atau pemikiran baru. Di modul ini, saya juga merasakan tantangan terbesar untuk mengamalkan dan berbagi ilmu yang telah saya dapatkan di modul 1.1 dan 1.2. Modul 1.1 dan 1.2 ada beberapa keterkaitan yang saya pahami, antara lain filosofi Ki Hajar Dewantara yang telah menjadi pedoman seorang guru mengenai bagaimana menuntut siswa sesuai kodratnya untuk menjadi manusia merdeka dan mendapatkan pendidikan yang berpihak pada murid. Filosofi-filosofi ini selain menjadi acuan penting, hal ini juga sangat terkoneksi atau terhubung dengan nilai-nilai serta peran-peran guru penggerak dalam berperilaku serta bertindak sebagai agen perubahan ekosistem pendidikan Indonesia. Setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, ada berbagai perasaan yang bercampur aduk dalam diri saya. Beberapa perasaan yang dapat saya rasakan antara lain, yang pertama, tentunya saya merasa sangat bersyukur dan bahagia dengan mendapatkan kesempatan untuk belajar lewat program pendidikan guru penggerak ini. Saya juga merasa terharu serta mulai merefleksikan diri terhadap kegiatan pembelajaran saya selama ini. Apakah pembelajaran saya sudah berpihak pada murid atau belum? Dari refleksi tadi, saya mulai merasa tergugah untuk memberikan pengajaran yang lebih baik dan memilih metode belajar yang sesuai, dan juga termotivasi untuk mempraktikkan dan berbagi kepada sesama teman mengenai ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan. Berikutnya, finding atau pembelajaran yang saya dapatkan dari modul 1.1 dan 1.2 antara lain, yang pertama tentunya saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, bagaimana pendidikan merupakan tuntunan untuk anak, bagaimana pendidikan harus berpihak pada anak, dan bagaimana pendidikan seharusnya memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman untuk anak. Selain itu, kita juga sebagai seorang pendidik harus mampu menebalkan sifat-sifat positif yang ada pada anak hingga membentuk budi pekerti yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Selain itu juga, pendidikan harus memperhatikan kodrat bermain anak. Berikutnya, kita juga mempelajari mengenai nilai-nilai guru penggerak. Bagaimana khas seorang guru penggerak harus mampu memberikan pengajaran yang berpihak pada murid, harus mampu mandiri dalam mengembangkan diri, serta bisa untuk membuka ruang kolaborasi sebanyak-banyaknya dan juga reflektif dalam pembelajaran serta inovatif. Di modul ini, kita juga mempelajari peran-peran guru penggerak antara lain, bagaimana seorang guru penggerak harus mampu memimpin
memimpin pembelajaran harus mampu menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi teman, berkolaborasi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Selain itu, saya juga mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia yang saya rasa sangat bermanfaat bagi seorang pendidik untuk mengetahuinya, karena di mana kita dapat menjadi tuntunan untuk menebalkan perilaku siswa yang baik, seperti kebutuhan dasar survival atau bertahan hidup, love and belongings atau kebutuhan untuk merasa disayangi, freedom atau kebutuhan akan kebebasan, fun atau kebutuhan akan bersenang-senang, dan power atau kebutuhan untuk diakui diri. Setelah mempelajari modul kedua ini, kedepannya saya akan mampu untuk lebih introspeksi diri dan melakukan refleksi dalam pembelajaran. Dan dari refleksi ini, saya harap bisa lebih inovatif dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selain itu, saya juga berharap untuk dapat lebih mempraktikkan dan mengembangkan nilai guru penggerak ke depannya, serta lebih berkolaborasi aktif dengan orang-orang sekitar serta pemangku kepemimpinan agar dapat mendukung tercapainya program pendidikan yang lebih baik. Saya juga harus mampu menguatkan peran sebagai guru penggerak, baik itu sebagai coach antar teman atau menggerakkan komunitas praktisi dan lain-lain, serta tentunya tetap semangat dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Itulah tadi koneksi antar materi yang saya sampaikan untuk modul 1.1 dan 1.2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.